yang berantem tawuran antar SMA di sini. Tawuran di sebelah kanan. Mungkin bisa di ini kalau cowok gimana di Medan. Versi Bandung kan cewek cowok peluk-peluk. Iya. Pegangan tangan. Bikin lighting gitu bikin kan. lighting gitu. Berantem sesuatu yang baru Dulu sih. pernah dialami sama yang rambut putih itu. Iya pernah ya. Oh, Jadi gua naik lagi terus gua ngomong yang berantem kampungan. Wow. Iya. Lu naik situ. Naik dulu. Terus ada temen kok lagi nge-vlog kelinci apa yang lucu. Terus gua dari belakang ngomong nyebar sih ya. Tulisannya, Bung tahu kan dirimu adalah influencer gitu ya? Iya. Ada yang marahin. Iya. Alright, sekarang kita berangkat sama Firsa Besari. Ini kita akan berjalan menuju ke gunung apa? Gunung Wakwau. Di Jonggol. Di Jonggol. Tuh di peta di mana ya? Di Jonggol. Wow. Wakwau. Ini jarang banget nih Firsa Besari bisa ikut kita jalan-jalan. Biasanya soalnya susah banget jadwalnya nih. Dia sekarang seneng banget. Wah, tahu-tahu punya waktu yang cukup lama untuk ngobrol bareng ya. Biasanya tour on tour nggak sih nempel dari kota ini langsung berangkat lagi? Benar-benar waktu dulu sih, ya tahun lalu tuh kan lagi banyak-banyaknya tuh manggung lagi penuh udah gitu. Karena suka nge-YouTube juga dan YouTube-nya kan emang naik turun gunung kan. Jadi dibiasain tuh habis manggung, kalau misalkan manggungnya di Makassar misalkan, akan nyari gunung yang paling dekat dari kotanya gitu. Wow. Jadi sekalian lah. Berarti kehidupan lu sekarang antara gunung dan musik gitu. Ya selama ini sih gitu. Selama ini Tapi gitu ya. sekarang porsi musiknya dikurangin, porsi gunungnya ditambahin. Duluan mana sih? Apa tuh? Fierce. Ayam atau dulu, telur? musik apa? Ayam apa telur? Ayo apa telur? Ayo. Bisa. Emang sampai Sukabumi juga nggak Ayam ada. atau telur itu duluan telur. Karena ada telur ayam nggak ada ayam telur. Memang pintar merangkai kata-kata ya. Luar biasa. Jadi lebih dulu mana antara suka gunung atau musik? Musik sih. Jadi kalau musik Why? itu ya sama seperti kebanyakan anak-anak menjelang remaja ya. Waktu dulu SMP kan kayaknya keren banget gitu kalau bisa main gitar terus wah ngelihat Band ya. iya kalau Tapi emang lihat cowok bisa main gitar Gila ya, Za. Iya, sama gue juga. Gue juga bisa main gitar kok. Tapi lo kayak biasa aja lihat gue gitu. Ya kan udah punya. karena mungkin udah kenal. Nanti Kalau nggak kenal kayak beda kan. Ternyata dikirim yang enggak. Iya. Wow. Ya dulu gitu waktu SMP main gitar iseng-iseng, nongkrong kan sama teman-teman gitu. Terus lama-lama keterusan dari main gitar jadi ngeband, habis ngeband mulai manggung dulu. Ya gitu jadi ketemu asiknya dulu di musik, terus lama-lama kenal budaya independen tuh yang jadi setelah waktu dulu kan naif banget tuh waktu SMA sama kuliah tuh masih percaya bahwa wah gue bakal bisa diterima sama label besar nih di Jakarta waktu itu. Dulu label masih berkuasa banget kan. Betul. Akhirnya rules ya. ya abis itu ngirim demo nggak pernah diterima, mungkin karena masih kurang bagus lah demo. Zaman dulu tuh lagu-lagu yang sekarang. Iya beberapa terus diperbaiki lagi kan. Wah kayaknya katanya harus diganti. Makin kita baca buku makin apa kan makin banyak nyerap lah. Terus dulu ya udahlah karena nggak ada label yang nggak mau nerima, bikin sendiri aja gitu. Rekaman sendiri sama teman-teman lah, mandiri gitu. Terus karena nggak ada panggung yang nerima waktu itu ya udah bikin aja namanya apa showcase ya kalau bahasa itu. Iya. Bikin showcase Sendiri ya? sendiri terus rilis album dulu judulnya 1111 tahun 2012 tuh. Tahu itu yang isinya curhatan lu ya? Iya beneran. Dan ada bukunya juga kan? Akhirnya jadi buku, tahun 2018 gitu. Kalau Nah, ke Gramedia tuh nggak ada, kalau dinding kosong dan tanpa bukunya Firsa oh kemarin tapi baru ini Iya ini kan? mau nyombong dikit nih. Buset. Kemarin dikasih tahu sama penerbit Firsa Besari dalam 3 tahun apa 2 tahun terakhir itu 5 besar Gramedia se-Indonesia.
kan mau ke Gramet mana? Pasti ada aja. Pasti kan ada tuh ada satu wall yang kayak best 5 buku Iya, Indo benar. gitu. Bestsellernya gitu Itu ya. bestsellernya tuh Salah selalu satunya ada. adalah Terima kasih Pak. biasa. Memang kalau misalnya isinya ke pengalaman pribadi, curhat tuh suka Wow, lebih- tapi kan yang curhat cuma satu buku Dim Oh, iya, sebenarnya. iya. Yang lainnya? Yang garis waktu itu loh, garis Ah. waktu. Yang lainnya biasanya emang fiktif aja, dia emang nyeritain orang-orang lain gitu. Tapi kan saya selalu percaya nih, apalagi Dimas juga suka nulis juga kan. Ah. Akan selalu tanpa sengaja kita akan selalu memasukkan diri kita di dalam tulisan kita, bener? Iya, iya, benar. Mau kita nulis tentang si Wahyu, si Budi misalnya. Tetap aja dalam Wahyu dan Budi itu ada diri kita. Ada diri gitu, kita bener sedikit kan, lah ya. bener kan? Kita akan bumbu-bumbuin Nah, kehidupan betul. pribadi. Betul, betul, betul. Wow. Kalau Oke. boleh nanya, Fierce Ya. Fierce lagi. Mhm. Bung, Yoi, umur lu berapa sih sekarang? umur gue sekarang tahun ini. Hah? Kalau menurut Wikipedia, gue sebel nih. Aduh, Wikipedia nih. Kagak, gua di Wikipedia juga lu ada 19XX. Oh enggak, di Wikipedia udah ada. Oh, udah ada? Gue lahir 1984. Oh, oke. Gue tahun ini. 35-an ya. Emang di Wikipedia disensor apa gimana? enggak, Enggak. gua pernah- gua Jadi sempet nyari. dulu itu gue sosokan merahasiakan tahun kelahiran. nih. Heeh. Karena kan nggak ada yang tahu juga dan emang Ya udah lah ya, dibahas gitu. ya. Pada suatu hari, tahu-tahu masuk Wikipedia tuh. Heeh. Anjir, jadi nggak bisa ngebohong lagi. Soalnya Wikipedia pasti bener kan? Iya kan, lu nggak mungkin bohong. Waduh, ntar kalau ngebohong orang bisa tahu dari situ. Ya udah, ya udah. 84 berarti umur berapa tuh? 84. Sekarang 35, mau masuk 36 ya. bentar. 35, 36 lu pas lo putusin untuk vakum. Mm-mm. Gila ya. Kenapa? Maksudnya lo kayak udah capek. Padahal kan lagi kaya-kayanya kan ya? Iya, Harusnya. Aduh, dari gila, panggung gila. tuh lagi naik banget Lagi tuh. dari Digi Showcase aja itu bisa datengin hampir lebih dari 1.000 orang itu kan bisa besar. Gila. Oh iya, itu acara termasuk yang paling seru loh di Bandung. Itu Itu tahun 2000 berapa tuh? 2018? 19. 19. Itu Terus keren lu banget akhirnya acara, putusin gila. vakum. Padahal lagi kaya-kayanya. Vakumnya off air kan ya? Ya, Off air juga? off air, on air. Jadi cuma vakum manggung sih sebenarnya. Kalau main musik kan nggak mungkin vakum juga kan. Masa nanti lagi di WC nyanyi. Oh iya. Aduh, Oh, Bang. sampai Iya, segitunya bener kayak juga, udah gua akan iya, nyanyi. Terus itu gimana hari-harinya kan lo kalau misalnya anak band setahu gue itu biasanya dia Latihan, income-nya dapetnya dari on Ada air tuh. kan, dari panggung. Iya, iya banget. Kalau nggak dari panggung, dari merchandise kan. Itu udah jalan emang sekarang. Merchandise sih enggak malah. Bikin apa aja sih? Susah ya masih susah ya jual merchandise ya. Enggak, tapi- Kaos-kaos. Iya, padahal kalau mau bikin quotes jadi kaos tuh udah Udah gede lumayan banget ya. lah. Tapi sebenarnya bukannya pernah ada ya yang bikin? Pernah dulu, pernah. Iya, tapi bukan Enggak. official kan dari orang Bukan, lain bukan, yang iya. bikin. Sebel gak? Ya kalau ditanya ngizinin mah ya nggak ngizinin, mending saya aja yang bikin kan. Iya, cuannya sendiri ya. Tapi balik lagi tuh apa tadi Kak, yang soal vakum pas lagi apa nih Lagi gede-gedenya deh ya. Gedenya nih. Lagi peak-peaknya nih kayaknya. nih. Bahkan lo kan imperfect kan. Pelukku. Kontrak. Iya benar. Nah, kalau saya malah jadi sebenarnya kan udah dari Juli nih waktu kemarin memutuskan untuk menambatkan hati itu Juli 2019 itu saya udah janjian nih. Saya selalu percaya, teman saya pernah bilang kita tuh nggak akan pernah bikin karir sama keluarga itu berbarengan, harus Oke. milih satu. Jadi nggak akan pernah bisa balance. Kalau lu ngejar karir terus pasti keluarga harus mau dikorbankan sedikit gitu. Atau kalau lo mau membina keluarga, apalagi yang baru-baru bikin keluarga gitu, lu harus mau dulu mengorbankan pekerjaan lu gitu. Nah, antara Pilihan jadinya. iya antara pilihan itu saya lebih memilih untuk wah kayaknya dari dulu saya kerja terus, maksudnya manggung terus, dan saya menikmati banget. Tapi kan ketika dihadapkan pada sesuatu yang asing nih, membangun keluarga itu kan nggak sembarangan gitu. Nggak Alright. cuma modal lu ada di sini, gua ada di sini, tapi harus secara fisik juga. Wow, lagi rame nih. Razia. Oh, ada rahasia. Lagi rame nih. Rencana punya anak emang kapan, Bung? Wow, ya itu maksudnya vakum itu salah satu. Ada ininya juga ya. salah satu menuju ada sana ya, planning berarti ya. honeymoon. Iya, udah gitu pengen juga lebih fokus di hobi saya yang apa tuh? Naik gunung. Naik gunung. Terus apa lagi ya? Ya ini aja, kalau dibilang wah lagi gede-gedenya nih namanya, ya alhamdulillah ya. Itu kalau saya selalu menganggap ada sisi egois saya yang nggak pengen dilupain orang gitu. Apa tuh? Ya maksudnya kalau kita hidup di dunia hiburan, kita pasti akan dilupain cepat atau Iya, lambat. betul. Benar nggak? Oke. Ada yang seinstan Ada itu. Regenerasi lah. Betul, dan akan lain-lain. ada orang yang lebih muda, lebih ganteng, suara lebih bagus, lagunya lebih keren. Akan selalu ada, dan kita harus siap dengan hal itu. Beberapa orang tidak siap, makanya ada yang disebut dengan post power syndrome kan.
Kita pernah terkenal, kita pernah berkuasa. Ketika nanti udah nggak terkenal dan berkuasa, kita merasa diri kita masih yang dulu gitu. Iya. Merintah-merintah orang kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Saya rasa ketika kita dikasih anugerah berlebih dengan keterkenalan atau uang yang berlimpah, kita seringkali gampang banget lupa diri. Nah, proses saya untuk menghindari itu adalah dengan cara seperti ini. Hindari dulu perasaan seperti itu. Terus ya itu tadi, egoisnya saya nggak mau dilupain orang. Lebih baik saya yang bikin, saya ngilang aja. Jadi orang-orang kan terkenang terus tuh, mudah-mudahan. Banyak yang bilang juga kayak gitu ya, kalau ada di Ngomongin atas. ganteng nih, gue denger banyak banget cewek-cewek yang bilang lo tuh ganteng. Apaan? Iya. Lu ngerasa Iya. ganteng gak sih, Bung? Iya. Gua kalau manggung itu jajaran paling depan tuh cewek-cewek. Iya. Betul, terutama adik-adik SMA ya. Itu valid ya, kita bisa lihat sendiri ya. Banyak banget cewek-cewek gitu. Terus mereka bilang lo tuh ganteng. Bahkan ada sempat aku waktu itu pada saat Dia ngajak. Nggak pede gua. terbuka dengan si Hall of Fame di Gramedia itu, terus ada orang SMA yang kayak aku beli bukunya karena Kak Firsa tuh ganteng. Ganteng dari mana? Lu sendiri ngerasa itu beneran ganteng apa nggak menurut lu sendiri, Bung? Gila. Tapi kan ada pepatah nih, aduh gue lupa siapa yang bilang, the beauty is in the eye of the beholder. Kecantikan atau ketampanan seseorang ada di mata penikmatnya. Jadi gue bisa bilang gue jelek, tapi ada satu orang bilang, nyokap gue aja bakal bilang gue ganteng. Masa gue nggak percaya kalau nyokap gue bilang gue ganteng gitu. Tapi gue selalu percayakan hal itu gitu. Gue bakal bilang satu orang ini cantik meskipun mungkin 100 orang bilang dia biasa aja, karena mata gue nganggap dia cantik. Oh iya. Pertanyaan gue buat Ait nih. Iya. Menurut lo bisa ganteng apa? Karismatik. Oh, dia bener-bener Jadi kan gue Maksudnya kalau Bung, kalau jangan dari gitu, mata Bung. seorang cewek Iya, udah pasti kan, iya. udah pasti diganteng. Kenapa Gua sih? Iya, pengen benar, nanya iya, dari benar. mata Gua seorang Iya cowok. gitu, karena Oke. udah 2 hari gue ketemu sama Blushing Bung loh. Firsa ini. Kenapa tadi malam si Prisya Cudi juga salam buat Firsa Besari loh. Tuh kan. Cuma karena dia tadi malam sampai jam 12 terus kayak pagi-pagi tuh Asli. susah bangun. Oh, dia sempat datang ya? Iya. Pengen banget ketemu Nadia Firsa Besari. Fatira tadi juga nyalamin sama Firsa Besari. Gila sih pesonanya, mungkin karena dari cara lo ngomong, dari cara Mungkin, ya. Kata-kata kali ya, kata-kata yang ya. gitu-gitunya lo akhirnya jadi Tapi saya- karismatik. Terima kasih loh. Sampai ada yang bikin Firsa Sama-sama. Mart ya, gue lihat di Twitter ya. Parah itu. Ya siapa itu punya lo beneran atau gimana itu? Enggak lah. Enggak. Sampai ada yang bikin grup WhatsApp, intinya apa tuh, grup Mamang Cilok apalah, jadi orang-orang ya ngapain Cilok salah aja. satu makanan yang bikin kaget karena cilok Cilu. Oke, jadi sekarang kalau misalnya mau ada off air terus udah gitu tiba-tiba kayak diam-diam aja ada acara nih, gue bikin acara Seventeen pengen datengin, tetap nggak mau nyanyi. Enggak. Wow. Edol dengan bayaran misalkan 25 juta, 30 Ada juta. segitu Firsa. Nggak nyampe segitu ya. Tinggi, Bayaran kan? berapa sekarang? Iya, sudah. Cuma dibayar. Gue penasaran berapa bayaran seorang Firsa Besari. Terakhir. Iya, maksudnya Terakhir. Terakhir lo banget Red. waktu kemarin Desember tuh, kecil. Red, Red lo berapa? please. Kalau manggung Terakhir itu 60 lah. Kenapa gua 25? Itu mah baru ininya doang. Tapi kan gue bagi-bagi, maksudnya kan gue kan bagi-bagi, gue dapat berapa persen. Kalau orang pajak, saya bayar pajak, lo saya taat. Di sini loh dibahas bayarannya Firsa Besari Dan loh. mungkin hobinya dari naik gunung beli gunung ya sekarang. Abis itu dia berusaha crusher buat ngegerus jadi batu. Oh, jangan. Jadi kontra. Tapi apa yang lo capai sekarang, Bung, itu sebuah keberuntungan gak sih, Bung, buat lo? Atau emang Iya, enggak, iya. ini bukan karena faktor luck, emang gua fight buat ini gitu loh. Saya dulu Tukul yang pernah bilang ya, katanya hoki itu terbentuk atau Tukul menyampaikan kata orang ya, tapi saya ingat dia ngomong, dia bilang hoki itu karena 2 hal kan, Yes. kesiapan dan kesempatan. Gitu. Kesiapan dan kesempatan. Iya. Kenapa tuh? Kalau timingnya pas, lu dikasih kesempatan tapi lu nggak ada kesiapan, Iya, lu nggak betul. jadi orang. Kalau kesiapannya ada tapi waktunya nggak ada terus, Juga jadi Nggak jadi orang. juga. Iya betul. jadi pertemuan antara kesempatan dan kesiapan ini menurut saya yang membuat saya menjadi seperti ini gitu. Lo nya siap, saya siap nih kesempatan ada. dari 2012 saya siap nih dengan mimpi-mimpi. Tapi Wah, gue pengen jadi. kesempatannya itu baru ada. Kesempatannya baru ada akhir-akhir ini kan. akhir-akhir ini Jadi pertemuan 2 hal itu yang membuat saya jadi hoki. jadi dari, hoki. dari 100% berapa persen keberuntungan di hidup lo? Banyak kayaknya ya. Saya selalu berpikir gini loh, yang punya karya lebih keren dari saya tuh banyak banget gitu. Yes. Kalau saya ngedengar lagu orang, saya sering pernah nggak sih kalian dengar lagu orang terus kalian mikir, kok ini orang nggak terkenal Nggak naik sih, gitu ya. Padahal Iya, keren iya, banget iya, karyanya. iya, iya. Iya kan, tapi ketika balik Iya, lagi ke benar. teori itu, Iya, iya, oh iya benar. mungkin waktunya aja buat dia, iya Timingnya kesempatan belum yang. pas, ya. Jadi menurut saya Iya sih.
kesempatan itu keberuntungan itu berperan besar gitu di hidup saya. Itu gua rasain itu. Iya kan? Kalau Lu Dimas bukan apa? cuma lagu Dimas lo, indah dapat pada- istri juga beruntung. Kaget tuh, dunia kaget tuh. Wow. Wow. Gua bikin lagu Hujan 2014. Iya. Terkenalnya 4 tahun Iya. kemudian. Iya. Sekarang pas musim hujan, ya kan kesempatannya ada, waktunya timingnya juga pas. Bener. Momen ya, momen. Itu betul. Hoki itu ternyata tidak hanya bakso tahu. Iya. Bumbu kacangnya dan lain-lain. Ternyata keberuntungan itu. Benar Bu, ini banget. gue dengar dari adik gue sendiri. Adik Ya. gue masih baru lulus SMA. Dia bilang waktu dia masih SMA, katakan di Bandung, kita kan orang di Medan ya dia. Kita orang Bandung nih, Pulau Jawa. Oh yang kemarin ya adanya. Iya, Siap. di Pulau Sumatera sana katanya khususnya di daerah Medan aja. Itu biasanya kalau misalnya ada inaugurasi atau ada kegiatan sekolah itu hampir semua kelas itu nyanyiin lagu lo. Wow. Itu nama lo di Medan, menurut lo brand nama lo sudah sebesar apa sampai semua anak sekolah di kota Medan itu kalau misalnya mereka manggung tuh bawain apa? Ya. Waduh, Lagu terima lo. kasih loh. Saya nggak pernah ngontrol sih Ada maksudnya. tim branding di sana nggak? Atau kayak gimana? Nggak ada Pasang kayaknya. poster Virsa gitu gede. Apa sih perasaannya men sampai semua orang tuh Seneng mainin lah lagu lo, maksudnya. artis juga mainin Iya lagu lo? seneng, kadang juga ada yang ngirimin nih, ada anak-anak SMA main gitar di yang kemarin tuh sempet viral, ada guru kesenian pakai lagu Celengan Rindu. Seneng lah, seneng. Sebuah karya diapresiasi Apresiasi. sampai kayak gitu tuh seneng Iya. banget. Kemarin kebetulan juga Medan jadi salah satu kota yang, jadi kan dulu tuh biasa kalau nonton Virsa tuh kan cewek-cewek yang maju. Tapi makin lama karena mungkin orang-orang jadi tahu lagu Celengan Rindu juga juara kedua, banyak juga nih cowok-cowok yang ikut maju, dan majunya tuh bukan cuma maju tapi joget gitu. Nah, saya inget banget di Medan itu salah satu kenangan banget lah, itu ada yang berantem. Waduh, Lagu lo. Berantem serius. Bayangin lagu Virsa berantem. Ngeri. Kalau di Medan darahnya panas boy. Iya gila. Kalau di Dan Medan panas. Maksudnya lagu Virsa bisa berantem. jadi awalnya dikasih tahu sama kawan dari sana kan, dikasih tahu. Bang, kalau manggung di Medan jangan kaget kalau lihat ada yang berantem. Masa sih orang lagu santai, dan itu lagi bawain yang judulnya Cerita Panjang di Hidup Yang Singkat. Pokoknya itu lagu enjoy banget lah sambil joget gitu. Ada yang berantem tawuran antara SMA di sini, tawuran di sebelah kanan. Mungkin bisa di ini kalau cowok gimana di Medan. versi Bandung kan cewek cowok peluk-peluk, Iya. pegangan tangan, Bikin lighting gitu bikin kan. lighting gitu. Berantem Iya. sesuatu yang Ampun. baru Dulu sih. pernah dialami sama yang rambut putih itu. Iya, pernah ya. Tapi serius loh, meskipun kesel ya, kesel karena kan harus di stop kan, si panggung harus di stop Oh, sampai, di-stop, tapi ada perasaan senang juga di situ karena sekali dalam seumur hidup pernah ngerasain apa yang dirasakan band-band besar. Oh, Jadi gua oke. naik lagi terus gua ngomong yang berantem kampung. Wow. Iya, Lu iya, naik iya. situ. Terus yang lain pada kampung. Wah, langsung gua ngomong sama anak-anak, gini kali rasanya jadi slang ya. Tinggal gua kata bendera Virsa aja. Gue mau bertanya nih, lo kebetulan nge-mention nama slang band Iya, yang iya. udah gede banget namanya. Banget, Tapi itu banget, dulu kita kenal gara-gara TV nasional. Ya. Banyak kayak Demasi, Iya, Jamrut iya. juga zaman Iya, kita betul. juga kan terkenalnya dari Betul. TV nasional. Kalau misalnya Virsa Besari, itu menurut lo sendiri tuh Jarang gedenya banget ya. gara-gara apa? Jarang Gara-gara banget ya di TV ya. Iya, lu Iya, gimana sekali. gitu? apa? Pengaruh Ya radio, itu menurut salah satu keberuntungan yang lainnya adalah ya radio juga, terus Sosial media media. sosial juga. Jadi gimana ya? Menurut saya dibandingin TV malah zaman sekarang, termasuk saya sendiri ya, kalau lagi naik mobil itu yang dinikmatin apa? Radio kan. Iya betul. Dan media sosial itu nggak bisa lepas dari tangan kita. Jadi orang-orang zaman sekarang itu memilih apa yang harus mereka nikmati. Betul. Dulu zaman saya ada waktu masih kuliah, waktu masih SMA, kita dicekokin kan. Apa yang menurut media menurut media bagus, lu harus terima, lu nggak punya alternatif. Sekarang nggak gitu, permainannya kan beda. Sekarang apa yang dipengenin sama orang-orang itu harus diputar sama media. Kita ngikutin jadinya. Iya, karena semua Iya, ada di iya. jempol orang-orang, dan itu salah satu keberuntungan yang saya rasakan gitu. Dulu ya, Dimas juga sempet yang tadi bilang dulu Virsa itu dikenalnya di Twitter. Di Twitter ya. Iya kan, dengan cara nge-tweet dulu orang-orang, wah ini nge-retweet-retweetin, Iya. ini gue banget nih tweetnya. Dari situ tahu-tahu, wah gue punya karya nih, coba share di Twitter. Kan orang jadi kepo juga kan. Iya. Oh ternyata selain nge-tweet punya karya juga. Ya kayak gitu sebenarnya. Hidup di media sosial itu tinggal kita pintar-pintar beradaptasi aja. Makanya saya selalu percaya kesempatan kerja bagi anak-anak muda itu terbuka luas.
tinggal gimana cara kita mainin jempol kita aja. Nah, Gitu Itu di sih. Twitter nggak cuma di Twitter doang kan lu gede, lu di Instagram juga gede. Ya dulu akhirnya nular kan dari Twitter ke Instagram. Emang karena kemampuan lo tentang sosial media yang lumayan tinggi ilmunya gitu, lo pelajarin nggak sih sampai ke algoritma gitu? Enggak sih, malah gua bingung kalau kan gua nih manajer sekarang ini kan suka ngasih endorsement kan dia. Baru ya sekarang manajernya. Baru, kalau nggak baru. salah ya. Kenapa emang ada ribut atau gimana? Wow. Dikorek. Emang nggak ini aja kalau manajerku Pak Dery itu kan lebih ke manajer band. Oh. Band terus kutanya kan mau nggak kalau ngurusin endorsement kayak gitu, kata dia enggak karena emang nggak ngerti, daripada nggak ngerti nanti salah hitung-hitungannya, karena kan endorsement itu kan ada hitung-hitungannya ya. Iya. Mendingan cari, apalagi Bung mau cuti kan, lebih baik cari yang lebih ngerti aja. Ya udah gitu kan Dery lebih fokus di kerabat kerja tuh. Di kerabat kerja juga kita masih kerja bareng, maksudnya saya yang produserin, Dery yang manajerin. Oke. Jadi saya nyari manajer yang lebih ngerti soal personal branding sama sosial media. Karena itu Jadi yang lagi happening sekarang ya. iya betul. Dan malah banyak dikasih tahu sama dia juga tuh cara-cara lihat insight-nya gimana. Ternyata kalau saya Tapi nggak tahu emang besar-besar ya. bukan nggak pernah ngecek Mendalami ini apaan gitu. sih gitu. Oke. Kenapa kota harus ada gitu. Ternyata brand-brand itu minta ya kalau habis kita di endorse itu tolong capture kata insight-nya. Tolong capture. Tolong capture. Jadi terbiasa sekarang. Tapi sekarang tetap terima ya endorsement ya berarti ya? Baru terima malah justru kan dulu Yang kan enggak. masalah kemarin yang air mineral tuh kasusnya gimana? Wow, Rame banget loh diomongin. seru ya. Pengen dengar dari lo sendiri gitu apa sih gitu loh. Oke, Sampai heboh jadi banget. air mineral. Sebenarnya sih kegiatan positif waktu itu. Mereka punya kegiatan yang emang pengen ngangkat soal konservasi air waktu itu, memperlihatkan pabrik mereka lah. Dan itu nggak sembarangan orang kan. Nah, waktu itu ketika saya ditawari pekerjaan itu, di hari yang sama istri tuh lagi masuk rumah sakit. Nah, saya mikir apakah saya harus menerima kerjaan ini atau enggak, karena lumayan besar tuh uangnya dan tugasnya sedikit. Uangnya besar, tugasnya sedikit. Udahlah, ikut aja. Soalnya lagi butuh juga kan untuk pengobatan waktu itu. Ketika naik, ini bener loh ceritanya, belum saya ceritain loh. Oh, eksklusif ya. Eksklusif. Ini Tapi jangan disebut ya mereknya ya ampun. Iya, Makanya kita bilang air mineral. Iya, Karena kalau ngomongin Aku air cinta, mineral, aku cinta. ingatnya sama yang itu. Aku cinta. Nah, udah gitu naikin, udahlah dinaikin. Akhirnya nggak buka medsos kan selama semalaman karena yang ngurus di rumah sakit kan. Pas besoknya dilihat, wah gila backlashnya banyak banget. Dan itu kan nular. Biasanya kalau teman-teman main Twitter, biasanya kalau ada satu kasus, itu yang ngerti kasusnya cuma 10% orang lah. 90%-nya ikut nimbrung buat ngejulitin. Betul. Iya kan? Asli, Iya, asli. iya banget. Termasuk gua kadang gitu tuh. Nyari apa? Nyari arus. Lagi ikutan arus biar retweetnya naik kan. Tahu banget lah yang gitu. Akhirnya waktu itu kok jadi masalah yang gede gini. Nah, masih nggak ngaruh lah, udah bodo amat lah, nggak usah dipikirin. Sampai ada orang yang saya hormati dulu, Mang Pepep namanya. Dia yang emang kerjanya di bolak-balik hutan untuk konservasi lah, untuk mengurusi konservasi hutan-hutan yang memang seharusnya bukan untuk daerah wisata gitu. Jadi dia peduli banget soal daerah konservasi yang seharusnya menjadi milik manusia, seharusnya menjadi milik alam untuk difungsikan manusia. Contohnya sebagai sumber air, kehidupan kayak gitu, tapi bukan untuk dikunjungi. Nah, karena dialog dengan beliau dikasih tahu nih, kurang baik lah katanya kalau saya yang berawal dari komunitas, dari kawan-kawan yang peduli gitu, malah berakhir seperti itu katanya. Karena concern yang kita sekarang lagi jalankan juga kan, jangan sampai terlalu banyak plastik. Sudah gitu lihat juga kata dia desa-desa yang misalkan ada serapan airnya seperti apa kalau di sekitar pabrik gitu. Tapi itu bukan pencitraan lo doang ya, Bung ya? Emang lo di dalam diri lo sangat peduli sama lingkungan. Wah, Peduli ya gimana ya? Gue peduli nih, tapi gue bukan orang yang ayo kita gimana ya? Kan ada orang yang benar-benar dan saya menyukai Garis banget keras ya, garis lah. keras banget gitu. Zero waste ayo gitu. Dan saya menghargai banget orang-orang seperti itu, tapi saya bukan orang yang kayak gitu. Saya gerak, saya ke gunung tidak bawa botol plastik, saya bawa botol kemasan sendiri. Saya lebih suka orang ngeliat itu gitu. oke. Nah, ketika diingatkan oleh senior saya itu, Bang Pepep,
langsung saya teringat, kan saya memang orang yang seperti itu gitu. Maksudnya yang selalu mencontohkan jangan bawa botol plastik, terus kalaupun harus bawa botol plastik pakai berulang kali gitu, jangan sampai sekali pakai langsung buang gitu. Iya ya, kenapa saya sampai tidak berpikir jernih menerima tawaran dan berujung seperti ini gitu. Akhirnya ya mundur dan di situ mau mundur pun ya Bayar penalti nggak sih waktu mundur itu? enggak. Oh, Tapi masih itu aman pun pelik lah, maksudnya lumayan. prosesnya rumit. Dengan alasan yang sama lo kasih tahu. Alasannya sih lebih ke ini Beda visi kali ya sama. lebih masuk akal. Maksudnya gini loh, dari brandnya sendiri kan tidak ingin ketika dipromosikan malah jadi backlash, Iya, benar nggak? iya. Dan saya pun tidak ingin seperti itu. Kita berdua dari brandnya, dari saya tidak sama-sama tidak mau kan ada backlash seperti itu. Makanya ketika ujungnya malah jadi kampanye negatif, ya lebih baik kita hentikan dong. Benar nggak? Dan itu kan jadi alasan yang paling masuk akal Tapi itu untuk kenapa nggak dari sebelumnya sih sampai udah harus ketahuan dulu sama publik baru akhirnya ada masalah? Enggak, bukan ketahuan publik kan yang bikin saya. Oh, maksudnya gimana? Iya kan itu kan kadang orang kan udah tahu duluan setelah kalau nggak salah sempat promo dulu deh ya. Iya. Maksudnya kan Kenapa nggak diomongin sebelumnya gitu loh? Pikirin matang-matang. Oh gara-gara kejadian itu tadi ya. Ya kan posisi lagi butuh nih, terus Oke. saya ngelihat kampanyenya positif dan saya ngelihat juga ada beberapa nama lain yang ikut yang memang saya idolakan. Mungkin kawan-kawan juga kalau ngelihat waktu itu ada beberapa nama tuh yang Yes. kita hormati banget di dunia pendakian. Ketika saya mundur, intinya gitu. Kenapa saya maju? Karena saya lihat oke ini kampanye positif, banyak yang maju juga. Tokoh lah ya. Banyak tokoh juga lah di briefnya. Dan memang ketika saya datang pun ada tokoh yang saya hormati banget tuh. Jadi oke ini pasti kampanye positif, benar nggak sih? Iya, Kita akan benar. berpikiran seperti itu karena orang yang kita hormati pun ternyata ikut. Tapi sebenarnya juga dari kegiatan itu juga si konservasinya mah sebenarnya ya it's a good thing juga. It's a good thing. Maksudnya sampai sekarang pun saya nggak bilang produk ini negatif. Cuma kampanyenya jadi negatif ketika saya membawakan itu. Oke. Karena mungkin karena asal muasal saya ya yang bukan dari dunia industri kan, awalnya dari komunitas juga. Jadi ketika saya dirasakan oleh mereka melakukan kekeliruan, ya mereka wajib mengingatkan gitu, para komunitas itu. Akhirnya diturunin, langsung bikin. Nah ini juga salah satu yang ekstrim ya, langsung bikin selebaran itu flyer. Ternyata 4.000 komen malah semua langsung jadi support gitu. Di situ saya mikir berarti ada yang lebih penting dari uang ya. Uang iyalah. Prinsip. Lu secara nggak langsung banyak yang jadiin lu tuh adalah influencer mereka. Ini lagi heboh juga nih masalah influencer. Banyak ya. Ya banyak yang mengaku dirinya influencer padahal dia nggak nge-influence apapun ya. Lu Tapi kalau influencer apa selebgram? Apa sih lah? Siapa? Gua lu. Iya. Enggak kayaknya, tapi kalau udah nerima endorse apa tuh? Dua-duanya lah ya. influencer Firsa Besari Influencer itu lah. terjadi karena flow atau emang dari awal lo emang pengen menginfluence orang juga sebenarnya? Kalau influencer yang dimaksud adalah nerima duit dari followers kita yang dibilang cukup banyak, itu nggak direncanakan ya sebelumnya ya. Maksudnya saya pun nggak tahu tuh ada uangnya dari situ. Tahu tapi nggak ngerasa apaan sih, itu bukan Prioritas. bidang saya. Malah awalnya kan saya baru buka endorsement nih akhir tahun pertengahan tahun kemarin kan. Jadi sebelumnya malah bukan hal yang saya pikirin. Cuma lama-lama kan mikir, oke, kayaknya nih sofa mahal juga ya sama kasur. Isi rumah mahal ya bos. Ditambah rumah baru, dalamnya juga harus. Iya benar-benar. Kitchen set lo Iya, tau iya. sendiri harganya berapa. Nah kan, ya, Renov. karena itu aja sih. Tapi yang sedih adalah dari manajer saya sampai ngomong tuh, Bung kalau Twitter mah lu udah nggak selamat kata dia. Hah? Ya Twitter saya kan berapa 3 juta ya followersnya, 3 tapi nggak selamat 3,2. maksudnya nggak akan ada. Uang. Iya, Iya. jangan Sekarang ngambil udah- uang dari Twitternya. Oke. Karena saya tuh nggak pernah gitu bolos sehari ngomong kasar di Twitter. Oh. Brand juga ada yang Mana, kayak aduh. mana yang jadi lebih diri sendiri? Twitter, Instagram, Twitter apa lah YouTube? gila. Twitter lah. Oke. Kemarin ada video yang baru nyebar tuh anjir jadi Apaan? ceng-cengan lagi. Jadi gue lagi di gunung. Aku nonton juga, ya kan? Terus Tiba-tiba ada temen gue lagi ngevlog kelinci apa yang lucu, terus gue dari belakang ngomong nyebar sih. tulisannya belum tahu kan dirimu adalah influencer gitu ya? Iya. Ada yang marahin. Iya.
Terus yang retweet banyak banget. Yang itu tapi jadi lucu-lucuan. Sekarang tiap gua nge-tweet ada aja kelinci apa yang lucu, ada yang gitu. Tapi nggak berimpact buruk berarti ya sebenarnya. Iya, ada aja lah yang buruk mah. Biasanya kan kalau dunia Twitter udah dibawa ke Facebook tuh udah ya jadi black campaign banget tuh. Gua ngomong apa juga. Tapi ya Kayaknya udah dua lah. dunia yang berbeda juga sih ya. Beda banget orang. Twitter, Instagram. Ya mohon maaf ya kalau di Facebook tuh orang serius banget ngadepin apa-apa. Iya benar. Tapi ya udahlah. Kalau ini apa namanya podcast lo bakalan bergerak ke sana nggak sih? Atau udah sih tuh? Di brand yang menaungi saya sekarang sih, itu mereka kan mau bikin podcast. Ya udah katanya, Bung tolong ini dong apa? Kayak ambasador mereka kan ada banyak tuh. Terus yaudah Bung yang ngejamu aja kata mereka. Oh, ya Bakal udah, ngobrolin tentang apa tuh ntar? Ya paling keterkaitan alam sama bidang yang mereka kerjakan, misalkan kayak salah satu ambasadornya kan Adinda Thomas tuh yang sekarang lagi banyak main film juga kan. Terus kenapa dia bisa punya program di YouTube-nya tuh yang Dinda di mana tuh, pengen tuh ngegali soal kayak gitu. Apa sih hubungan, apakah berhubungan nih dunia pendakian dia sama keartisannya gitu, apakah saling mempengaruhi satu sama lain, hal-hal kayak gitulah kayaknya pengen dibahas gitu. Tapi kalau podcast sendiri sih belum lah. Belum khusus lah, serius. Iya, masih seneng naik turun gunung aja jadi video gitu. Lebih Sebenarnya lu lebih senang disebut pendaki atau mungkin musisi? Wow, berat. Musisi Secara sama sekarang pendaki. musisi lu kayak lagi vakum nih. Iya. Tapi mendaki lu kayak menjadi salah satu Ya bukan sosok juga lah ya. ya, tapi tidak profesional gitu kan maksudnya. Iya. Ya nggak tahu sih gue profesionalnya. Profesional kan yang benar-benar hidup dari situ Oh, gitu, terus gitu. yang SOP-nya udah tahu gitu. Saya menyalain api unggun aja masih kadang gagal. Tapi sebenarnya apa sih enaknya mendaki itu? Gue secara kita juga masih pada muda ya kan. Iya, Pasti iya. dong pernah yang namanya main gunung, main pantai. Main gue. Main gunung ya. Main gunung, Main ke pantai. gunung, main ke gunung. Terus apa ada yang masuk nyari air terjun dan segala Oh, iya, macam. iya. Emang kalau menurut lo sendiri itu enaknya jadi pendaki itu apa sih, kan ribet ya. Terus apalagi bahaya. Ada yang ya kalau kita dengar di Indonesia banyak yang hilang. Ya, atau mistis apa ya. Iya mistis Iya. dan begitu, lo nggak ada takut Resikonya gitu, maksudnya ada resikonya lumayan lah ketika Iya. pendaki itu. Saya selalu percaya kalau pendakian pertama kita tuh ngaruh banget. Maksudnya seseorang akan keracunan akan mendaki lagi atau enggak tuh dari pendakian pertamanya. Itu udah benar-benar pilihan hitam atau putih deh. Kalau lu ngerasain badai, cuaca buruk, terus dapet teman yang nggak enak, terus dapet puncaknya ketika kabut, gue yakin pasti nggak mau balik lagi ke gunung. Kalau itu jadi pengalaman pertama lu ya, karena kan itu pengalaman pertama tuh penting banget gitu. Iya. Oke. Sialnya dulu saya kebagian pengalaman pertama tuh yang langitnya cerah, sahabatnya enak-enak, terus dapat Semeru tuh pertama kali, nekat banget. Jadi yang wah gua harus dapat lagi nih esensi kayak gini. Itu kayak kecanduan sih, lebih ke sekali kita ngelihat ada di atas gunung terus awan di bawah semua, terus bumi tuh kayak kecil Gila sih, banget. iya, bener. Iya, terus landscape tuh yang bumi tuh ngebulat gitu di. Oh Pecah jadi ya. bener kelihatan bulat ya bumi ya? Iya, Berarti bumi iya. bulat ya, bukan bumi datar. Iya. Bumi bundar. Iya, dari situ sih jadi kecanduan. Jadi nagih, jadi pengen lagi. Itu nggak akan pernah bisa dijelasin. Jadi orang harus tahu dulu ya, itu tadi dapat persahabatan yang enak, cuaca yang enak, puncak yang enak gitu. Itu pasti pengen balik lagi. Akhirnya Meskipun capek juga jadi nggak ke ini ya, nggak Iya, ketika di gunung mah capek dan akan selalu mikir ngapain sih gue kesini, enakan di rumah kan, di rumah. Gue juga nggak terlalu suka gunung sih. Iya, Wah, kan? Ya. iya, Iya, mending- karena capek. Karena capek. Mending pantai Karena gitu. capek. Tapi biasanya kalau saya nih sekarang misalkan ke gunung, dan ini sugesti sih ya, jadi kayak kalau ke gunung capek terus gue bakal mikir dalam hati, wah gue bakal six pack nih. Iya gitu. Gua naik gunung kalau gitu. Ternyata ada keinginan Sekarang untuk kagak jadi Iya, iya. apa ya? Wah gue bakal berotot nih. Maksudnya kalau ke gunung tuh kan minimal kalori habis dong. Habis, Dan itu kardio cheating day. udah. Nah ini salah satu yang nggak pernah, yang jarang saya ceritain ini. Saya tuh ngejaga banget kalori makanan. Jadi sehari tuh saya nggak boleh lebih dari 1.400 kalori karena pengen berat badan tetap segini. Nggak ada tuh boba-boba. Gak boleh boba, gulanya jahat banget tuh, kayak berapa piring nasi coba tuh boba tuh. Kan? Mie itu yang jatuh. Nah, Nah, biasanya kan itu menu Mie jahat favorit banget. anak gunung kan? Kalau saya enggak. Intinya Bukan gini. pengungsi tapi makannya mie ya? Iya gimana kan? Sementara pengungsi aja udah nggak boleh tuh disumbang mie. Iya nggak boleh. Jadi dari 1.400 kalori itu kalau di kota kan makan kita paling dapat
makan besar 2 kali, ngopi sekali, nyemil sekali lah. Itu udah menu sehari-hari tuh. Kalau mau berat badan tetap segini, dan makin lama harus makin dikurangin karena usia bertambah, metabolisme berkurang, kegiatan makin dikit kan kalau biasanya. Makanya banyak yang umur 36 yang seumuran saya lah rata-rata udah pada nggak sehat tuh badannya tuh. Maksudnya bukannya berat badan kelihatan gimana ya, tapi kayak udah lesu gitu, terus udah malas gerak, udah nggak energik juga. Iya, nggak energik bener. Dan saya nggak mau jadi kayak gitu. Wah, kayaknya naik gunung tuh jadi salah satu opsi menyenangkan untuk olahraga biar badan tuh tetap fit kayak gerak. Dan selalu ada rasa bangga kalau saya mendaki bareng yang 10 tahun lebih muda, merekanya udah ngos-ngosan gitu. Sementara saya malah ngomong gimana sih nggak kuat banget baru segini gitu. Itu kan jadi kebanggaan sendiri ya. Satu itu, kedua cheating day itu ketika di gunung karena kalori kita banyak kebuang, jadi makan tuh yang benar-benar puas tuh di gunung. Biasanya menunya apa sih kalau nggak makan mie dan kornet? Nah, gitu biasanya kan? Abon di gunung ya. Abon. Biasanya kan kalau paling instan tuh ya mie sama nugget kalau sekarang kan. Tapi kalau saya sih selalu ngebiasain, apalagi kalau timnya banyak, lebih baik saya tambahin deh buat beli sayur, buat beli apa, kita bawa aja. Jadi Prasmanan. iya, jadi benar. Jadi kalau di atas tuh pakai daun, kita makan aja rame-rame gitu. Ngeliwet gitu kali Iya. ya. Karena dari dulu biasanya kalau di gunung, kalau kita jalan jauh nih, selalu ada kepikiran kan, aduh pengen soto Asli, bener kan? asli. Tapi cuma di gunung, ya udah. Soto Kalau repot tiba-tiba sih, di tapi- jadi- gunung ya soto. Takut. Sotonya, Bu. Nah daripada Lur. daripada ngidam kayak gitu, lebih baik bawa aja sekalian bahan baku sotonya ke atas gitu. Jadi ke gunung tuh bukan berarti nggak bisa makan enak, cuma gimana caranya aja kita mau rajin atau enggak gitu. Dan untuk mie sendiri nggak apa-apa bawa mie, karena ya mie kan enaknya buat malam ya. Tapi jangan jadikan makanan utama. Oke. Itu aja. Jadi kalau lu harus punya 2 kali makan pagi sama sore yang harus dicukupi, jangan pakai mie. Mie itu ibaratnya buat siang atau buat malam sebelum tidur. Jadi jangan jadi menu utama. Wow, bener setuju gue. Ada satu pertanyaan dong dari aku dong. Dari segi kalau aku lebih gini, kenapa anak gunung itu lebih cenderung cuek dan akhirnya tidak memperhatikan penampilan? Wow. Jadi teman-teman gue tuh banyak banget yang pendaki, terus yang bener tidak menjaga badannya dengan baik gitu, entah itu sampai Rokok gondrong atau- dan apa, terus Oke. gitu juga, yang kayak gitu-gitu loh. Fierce itu memang udah jadi tabiatnya. Iya, sebenarnya Atau gimana orangnya masih kalau itu sebenarnya iya kayak stereotip aja sih. Itu yang entah itu sorry banget jadi kayak Gak apa-apa, gak badan apa-apa. lah Tapi si apa Adinda gitu. Thomas cantik banget. Oh kan? Iya kan? Iya sih. Gayanya itu kalau anak gunung tuh kayak kedinginan Si terus. Firsa Besari kan ganteng juga Oh ya. iya benar juga. Itu kan anak Ganteng gunung juga. juga. Tapi sebenarnya itu seperti stigma sih, kayak temen gue sih. Gimana? Stigma itu baru saya sadari ketika seorang temen nih, anak-anak seni rupa, dia bilang, dia ada di bio Twitternya dulu, Oke. sedang mengubah stigma anak seni rupa tidak harus gondrong. Oke. Ngerti nggak? Iya. Karena bagi kita selama ini anak seni rupa tuh harus gondrong. Ya benar sih. Terus Tindikan. Asli. Ya. Asli. Bolong-bolong Sama kayak ya itu stigma Bajunya sih gede. lebih. Iya, kayak itu apa yang proses turun temurun yang kita lihat dari orang lain, kayak anak Jaksel tampilannya pasti kayak gitu. Oh iya. Iya kan, terus anak gunung harus gondrong pakai tali temalinya banyak di mana-mana. Iya kan. Gelangnya tuh gelang kayu yang banyak banget loh. Iya. Isa kan dulu anak gunung juga ya, Isa. Mantan gue. Itu juga. Apa tuh lo? Iya. Oh, jadi lo ngikutin pacar lo ya? Tapi itu stigma aja sih sebenarnya, kayak Iya, cuma turun temurun penilaian orang orang ngelihat, wah iya gue kalau anak gunung gue harus biasa senior gue kayak gitu, ya udah gue gitu Oh juga. iya ngikut. Tapi makin sini enggak kok, banyak teman-teman saya malah yang anak-anak mapala kemarin ngantri juga nggak ada yang gondrong, biasa aja gitu. Oh. Stigma aja sih itu mah. Dan gimana orangnya? Iya. Kalau Lo kalau mau orangnya pakai dress, kalau mau naik gunung juga nggak apa-apa ya. Selalu kuat ya. Selalu kuat ya. Kayak gini, kenapa sih penyiar rambutnya selalu undercut semua? Nah, iya, rata-rata dong. Rata-rata loh, itu rata-rata loh. Rata-rata undercut Gua semuanya. nggak sadar ya. Iya, itu semua rata-rata. Tapi bener tau, rata-rata Iya, undercut iya, loh. iya, Makanya bener. gue botak. Biar beda Dia ya. beda sendiri. Pintar beda. Cari partner ke gunungnya gimana tuh ceritanya, Bung? Lu Seleksi alam biasanya. ngumpulin orang gitu atau gimana? Biasa seleksi alam. Biasanya saya tuh selalu iseng, ada temen mendaki, ikut gitu. Nanti ketahuan nih yang mana orang yang asik. Dan yang asik tuh makin lama susah diseleksi, apalagi ketika kemarin karir sedang naik-naiknya tuh. Karena salah satu yang bikin asik adalah punya teman mendaki yang tidak peduli kita siapa gitu. Maksudnya pekerjaan kita apa? iya. Karena gue nggak akan pernah peduli lu mau lu pengacara, lu apoteker, Berarti nggak kenal juga lo, nggak masalah gitu? malah lebih seneng. Ataupun kalau dia kenal profesi saya apa, nggak usah masalahin itu di gunung, nggak usah tahu-tahu, Bung nanti kita foto bareng ya.
Bukannya nggak mensyukuri ya, tapi kan kita pengen Berarti punya teman pernah pendakian. dong punya teman yang kayak baru 15 meter kayak selfie dulu. Ada banget. 10 meter Ada lagi banget. kayak Ada banget. story dulu. Dan biasanya cuma gitu. sekali jalan tuh kalau kayak gitu. Biasanya yang bareng-bareng lagi tuh yang gitu. Yang Sampai orang tua atas gitu. minjem power bank nyebelin. Iya. Ada partner gunung yang lo nggak bisa lupain men, yang sama dia tuh asik banget gitu. Dia bukan temen lo juga tapi lo kenalnya di situ, ada nggak? Oh, enggak, kalau sebenarnya di gunung sih enggak, tapi kalau yang rekan atap negeriku sekarang ini si Arsal Bahtiar ini emang teman yang legend banget. Kita saling kenal dulu kegiatan di desa Seribu Guru. Saya ngajar waktu itu, dia motret. Nah, dari situ ternyata hobi kita sama, traveling. Dari traveling kita tahu-tahu nggak sengaja lagi ketemu lagi di program kelas inspirasi. Kalau pernah dengar tuh. Saya ngajar lagi, dia motret lagi. Dari sana jadi sahabatan tuh. Jadi sahabatan, 2016 kerja bareng di Purwakarta karena waktu itu waktu karir musik saya kan pernah lah nggak ada uangnya gitu, uangnya dikit. Terus ayah baru berpulang, keluarga kolaps kan karena ya masalah orang tua lah, uang kan. Akhirnya saya harus kerja dulu, ikut kerja sama Arsal ini di Purwakarta. Kita kerja dulu di sebuah dinas lah. Habis beres kerja, dia diterima di perusahaan brand outdoor itu. Dan saya dulu nerbitin buku Garis Waktu, itu titik balik kita banget 2016. Saya Garis Waktu bestseller waktu itu. Terus dia mulai kerja di brand ini, dan brand ini lagi butuh ambasador yang di luar dunia keartisan. Arsal bilang, nih saya kenal seorang penulis namanya Firsa Besari. Akhirnya mereka terima, akhirnya kerja samanya jadi manjang. Akhirnya cita-cita saya dan Arsal tertumpuk, tapi saya sibuk main musik di sana sini, dia sibuk kerja jadi desainer di sana. Sampai suatu hari, oke, kayaknya kita harus ngelanjutin cita-cita kita yang dulu. Kita harus bikin sebuah program yang mewajibkan kita berkeliling. Makanya ada ide 33 gunung di 33 provinsi itu. Yang kita berdua jalanin sekarang. Dan kita berdua nekat. Saya stop manggung dan dia keluar dari perusahaan ini. Padahal dia karirnya pun lagi naik. Jadi mission ya. Jadi misi. Jadi ketika kita gagal, kita harus mikir yang kita korbanin banyak. Jadi nggak boleh gagal. Nggak boleh gagal. Jadi Nggak boleh. Nekat itu artinya tidak berkompeten tapi tetap melakukan. Gimana? Tapi lo masih ada kompetensinya kayaknya di situ deh. Iya ya, kayaknya ya. Berarti bukan nekat, itu emang ada plan yang Iya, emang lo bikin mateng. iya. Dan Kan emang cita-cita orang kan berubah terus ya. betul. Cita-cita manusia tuh akan selalu apa ya? Kayak waktu SD deh. Waktu SD saya pengen Dokter. saya pengen ini sih dulu. Wah, astronot Pilot. gua dulu. Apa? Astronot bener. Supir. Apa namanya? Kapten kapal Star Trek. Oh, oke. Ada yang ngikutin di sini. Kayak gini ya. Terus jadinya. Star Trek tuh dulu, Star Trek ya. Ya, kapten kapal ya, duduk doang ya. Mr. Spock. Itu TikTok beda. Itu TikTok. Tapi habis itu ternyata ada teman saya bilang Star Trek nggak beneran. Wah, itu patah hati banget saya dulu. Oh, Sedih kecewa. banget. Lu berpikir dulu Star Trek itu Beneran, gue kira gue bisa jadi kapal, jadi kapten kapal, nggak usah jadi kapten, jadi kru kapal antar galaksi itu keren banget kan kayaknya. Iya, iya. Nanti bakal ada Mimpi deh. Suka itu banget gitu, lama, iya. terus tiba-tiba kayak Waktu SD semua terus, bohong. ya itu langsung patah hati. Dari situ ya udahlah punya cita-cita normal, pengen jadi pelukis waktu itu, pengen Lo jadi, sempat jadi pengen pelukis. iya Peluk terus. dan kiss ya. Wow. Waktu SMP baru tuh kenal Kurt Cobain kan waktu itu lagi zaman-zaman. Wah gila nih gue pengen jadi kayak dia gitu. Berubah-ubah terus lah. Nah ketika 2012 ketika lagi meniti karir jadi musikus tuh, jadi benar-benar gue pengen fokus nih jadi musisi solo nih waktu itu. Ya cita-citanya naif banget kan. Wah gue pasti bisa. Tapi kan habis itu ada periode dimana saya jatuh cinta sama gunung, terus saya mulai berkelana tuh 2013 yang menyusuri Indonesia itu 7 bulan dulu nggak pulang. Wow. Dari situ kan cita-cita benar-benar berubah dong, ngelihat pelosok Indonesia sampai ke Papua sana. Nggak ada banget terbesit di benak saya pengen jadi musisi lagi gitu. Malah justru wah saya pengen nulis soal Indonesia. Saya pengen nulis kegelisahan saya terhadap negeri ini. Ternyata semakin lama kita berkelana, yang kita temuin bukan cuma keindahan, tapi juga banyak problematika yang nggak bisa kita lihat ketika kita ada di Bandung. Betul. Tapi ketika saya pulang lagi ke Bandung, ternyata lagu April waktu itu, saya ingat banget 2014 April booming kan. Kaget saya lah, kirain udah nggak ada yang mau dengerin lagu saya gitu. Ketika saya udah mengubur cita-cita saya jadi musisi, baru rezekinya datang waktu itu. Oke. Akhirnya ya udahlah, mulai manggung lagi. Mulai manggung maksudnya, bikin tim. Abis itu mulai bikin tim kerabat kerja itu baru mulai jadi musisi. Makanya sebenarnya kayak mendaki gunung atau berkelana tuh
cita-cita lama yang nggak pernah hilang gitu. Ya itu Cuma tadi balik ketutup lagi aja. ke si momen gitu Iya ya. iya iya. Apa rasanya, Bung, Ya. kalau misalnya bangun pagi ngaca, Bu? Jelek, saya ngerasa jelek. Saya termasuk orang yang kayak kalau ada orang bilang, Bung, aduh suami orang apa sih anjir, emang masa saya bukan suami orang, emang suami apa, kadal atau apa? Yang sih suami orang, tapi kan suami orang sebenarnya suami kita juga, karena kita adalah orang. Gue nanya soalnya kayak ngelihat banyak banget orang yang mimpi bisa jadi kayak seorang Firsa Besari. Ya kayak gue juga bisa, aduh gila pengen banget nggak sih lo punya followers banyak, gue terkenal, dari sosial media bisa jadi duit gitu loh. Terus kayak lo adalah seorang yang jadi mimpi orang-orang itu. And then lo bangun pagi, lo lihat ngaca gitu loh, diri lo sendiri yang sekarang jadi orang yang sebesar itu. Masih ada mimpinya lagi emang? Yang belum terwujud. Iya, masih ada. Ya pengen bikin usaha yang gitu-gitulah. Ya biasalah, standar, bukan mimpi lagi kali ya, lebih ke realitas justru. Wah, gua nggak bisa gini terus kan. Tapi apa ya, untuk bercermin terus ngerasa wah gue beruntung banget, jarang sih, lebih ke bersyukur aja kali ya, bersyukur bisa merasakan apa yang oh iya ya ternyata saya sering lupa diri gitu. Kalau di Twitter kalau saya ngomong kasar tuh bukan karena pengen edgy atau pengen rebel, cuma karena saya sering lupa diri, saya lupa bahwa follower saya segitu gitu. Oh, Wow. Tapi itu juga yang mungkin yang saya lihat ya, mungkin ini kalau boleh so tahu kenapa orang nge-follow saya, karena Itunya. saya sering lupa hal itu gitu. Saya sering lupa bahwa saya udah punya apa yang mungkin banyak orang idamkan. Contoh deh, kalau saya lagi update lagi makan di warteg misalkan. Karena kan saya banyak update nih, kadang di studio, kadang di mana. Ketika saya lagi update di warteg bukan karena saya pencitraan, wah gue udah segede gini makan di warteg, enggak, tapi karena emang saya suka makan di warteg. Dan alhamdulillah pasangan juga orang yang nggak neko-neko gitu soal makanan. Selera dia memang dia berani bilang ini masakan nggak enak, tapi ketika dia nemu warteg yang enak ya enak gitu. Nggak yang salah satunya lo memilih dia akhirnya. Lo memilih dia apa dia memilih lo tuh? hidupnya memilih kami. Takdir. Lebih kayak sama-sama keras kepala sih. Keras kepala sih. Kenapa lu kalau nyanyi gitu? Iya benar. Gitu ya, kayak orang Pedes. Kayak orang pedes. Itu secara sengaja apa nggak sengaja sih? Nggak sengaja. Jadi ambil nafasnya dari sound. Jadi dulu ketika zaman masih aktif bikin album itu zaman saya masih ngerokok dan saya dulu perokok parah. Jadi kayak sering ngerasa sesak ketika ngambil napas. Itu aja sih sebenarnya. Terus ketika ditangkep kan biasanya kalau orang lain dipotong. Karena saya rekaman sendiri, malas motongnya. Malas ya. Karena nggak cuma 1-2 lagu yang awalnya. Semua kan. Iya kan? Nah dulu tuh menyiasatinya, karena kalau kan pernah nyoba kayak sesak gitu, tapi jadi itu kan nggak asik ya. Iya. Kalau nggak asik Gitu ispa ya. iya, jadi cari cara gimana yang paling keren untuk narik napas tapi males motong. Gitu aja udah gitu. Lupa motong doang Tapi sebenarnya jadi mah. tren ya. Jadi tren. Berarti kan- Ada batuknya juga kan, kadang lupa dipotong. Itu sih. Udah banyak banget pertanyaan yang kita kasih ke apa namanya, Firsa gimana Besari. rasanya di gengbeng sama announcer Ardan? Tapi kita mau ngucapin selamat juga loh. Iya. Di Billboard Indonesia Music Award ada 3 kategori. Terima kasih. Top Collaboration Song of the Year, terus Top Social Artist of the Year, sama Top Male Singer of the Year. Kayaknya terima kasih loh. disuruh manggung di Billboard. Iya. Katanya Katanya sih kayak vakum. Tapi vakum gitu, gue dengar ada satu project lagi loh. Hah? Gimana? Satu proyek apa nih? Project musik juga nih. Oh, yang Sama sama Manji, Manji. sama Pop Oh iya, Ira. tapi nggak akan manggung sih kalau ini. Emang Oh, cuma oke. stress relief aja sih sama mereka. Oh, jadi jadi kayak record doang gitu. Manji kan sibuk di dunia pop yang pas sebenarnya dia nikmatin banget pasti ya. Pop Ira anak bawah tanah banget kan. Tapi kan kami bertiga tuh sama-sama, benang merahnya tuh sama-sama tumbuh ketika dulu musik grunge tuh lagi merajalela gitu. Dan kami nggak mau bilang kami band grunge ya, pasti bakal bawain aliran lain. Tapi berangkat dari wah kayaknya asik nih kalau kita bawa lagu yang orang udah nggak lagi dengerin. Siapa sih hari ini yang masih dengerin Alice in Chains misalkan atau Foo Fighter masih ada, tapi kan nggak semasif itu gitu. Ya udah bawain yang kayak gitu biar Alter ego lu berarti ya? ya alter ego. Jadi kayak kita bawain dan kita nggak berharap orang lain bilang wah lu keren banget. Enggak, kita pengen aja gitu. Dan kebukti ketika kita masuk studio kemarin 3 jam hehehe, wah sampai joget-joget. Keluar tuh kita bertiga ngobrol.
anjir gue udah lama nggak kayak gini, ngerasa keluar dari studio gue ngerasa kayak dulu waktu zaman SMA lagi gitu. Bawa alat sendiri, nggak ada yang bantuin, nyolok sendiri. Terus ketika keluar kita bener-bener euforia banget. Anjing tadi nih harusnya gitarnya kesini nih. Terus dikotok dari kaca mas 15 menit lagi. Iya, mas lagu lagi mas, udah gitu lagu. Oke, solonya lagi 3 lagu ya gabungin. Kita harus kayak gitu kan. Langsung lagu lagi langsung di medley. Iya, dibedlain. Selagu lagi mas, ini 3 lagu gabungin. Jadi nggak ketahuan sama beda video. Namanya Kelompok Musik Sukamaju. Kelompok musik suka main. Tadinya namanya Kelompok Musik Jaya Abadi, tapi ternyata udah ada band dangdut yang pakai itu. Ya udah kita kemarin ganti nama dan nyuruh netizen yang pilih dan semuanya namanya keren-keren. Akhirnya yang kita pilih Kelompok Musik Sukamaju. Sukamaju. Wow. Kita maju sama-sama. Kita ya. maju sama-sama. Luar Mantap. biasa. Oke. Seru deh. Terus sekali. Makasih banyak ya, Bung. Terima kasih loh kawan-kawan. Udah mau semua. jalan-jalan sama kita di Bandung, siapa Senang tahu nanti banget, sebuah pengalaman baru untuk saya sendiri ini. bakal jarang ke kota tercinta ini. Iya ya, aduh. Udah sibuk di luar di gunung-gunung. Semoga sukses dengan misinya ya bareng sama Siap, sahabatnya. siap. ya. Nanti mungkin kapan-kapan kalian yang ikut saya ke gunung. Wah, seru. Siap dulu ya, prepare dulu ya. Pengalaman Jogging pertama aja. harus menyenangkan ya. Harus menyenangkan dong. Biar Nanti naik dibawa gunung ke terus. gunungnya yang nggak terlalu tinggi, tapi ketika kalian lihat, wow, harusnya saya lagi-lagi seperti ini. Sampai bawa males. Oke. Alright, it's a wrap. Sampai Yap. sudah. Sampai sudah. Terima kasih semua, terima kasih. Mantap. Thank you. Jangan lupa buat di like dan juga subscribe Yes, YouTube channel Ardan Radio ya. Radio. Sampai ketemu di konten kita berikutnya di Dadah. Bang Ardan. Stay cool, lovely. Bye.